Saat senja menjelang di Baghdad, kota yang dipenuhi dengan warna-warni kehidupan intelektual dan budaya, dunia terasa berputar dalam irama pencarian ilmu yang tak pernah berhenti. Pada pertengahan abad ke-7 hingga abad ke-13, Baghdad bukan sekedar kota, tetapi puncak peradaban yang memancarkan cahaya pengetahuan yang menyinari dunia. Di luar Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar pada saat itu, suasana penuh dengan semangat para pencari ilmu yang memadati setiap sudut kota. Jalan-jalan kota dipenuhi oleh para ilmuwan, pemikir, dan pelajar yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk berpartisipasi dalam diskusi ilmiah yang berlangsung tanpa henti. Di sepanjang pasar yang sibuk, para pedagang berbicara dengan antusias tentang temuan baru dalam astronomi atau teori medis yang terus berkembang. Baghdad bukan hanya sekedar pusat perdagangan, tetapi juga pusat dialog intelektual yang tidak ada bandingannya di dunia. Ketika kamu melangkah lebih dekat ke Baitul Hikmah, perpustakaan hebat itu, kamu akan merasakan gemericik air dari kanal-kanal yang membelah kota, menambah ketenangan yang melingkupi seluruh lingkungan sekitar. Suara riuh percakapan ilmiah terdengar dari luar gedung, seolah mengundang siapapun yang ingin berpartisipasi dalam perbincangan untuk bergabung. Para ilmuwan yang berkerumun di luar seringkali tidak hanya berdiskusi, tetapi juga berargumen dengan penuh semangat tentang berbagai teori, baik yang baru ditemukan maupun yang lama. Ada sesuatu yang sangat menular dalam semangat intelektual mereka, di mana setiap debat dianggap sebagai kesempatan untuk menemukan kebenaran yang lebih besar, bukan dianggap sebagai ajang egoisme, ajang pamer kecerdasan, bukan seperti itu. Begitu memasuki Baitul Hikmah, aroma kertas kuno dan parfum harum minyak wangi yang digunakan oleh para ilmuwan memenuhi udara. Arak-arak buku yang penuh dengan manuskrip langka berjajar rapi hingga ke langit-langit yang tinggi. Para penerjemah dan penulis bekerja dengan penuh konsentrasi di meja panjang, sibuk mentranskripsi dan mengembangkan pengetahuan yang datang dari berbagai belahan dunia. Di tengah ruangan yang luas ada juga lilin-lilin yang menyala, memberikan cahaya lembut yang memancar di atas gulungan-gulungan manuskrip, menciptakan atmosfer yang penuh kedamaian. Ketenangan yang ada di dalam perpustakaan ini membuat setiap pengunjung merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain, sebuah dunia yang hanya berfokus pada pencarian pengetahuan tanpa henti. Di antara para ilmuwan terdapat juga wanita-wanita terpelajar yang tak kalah cerdas dan berperan dalam dunia intelektual. Mereka hadir dalam diskusi ilmiah, menulis dan mengajarkan ilmu yang mereka kuasai. Salah satunya adalah Ashifa, seorang dokter dan filsuf yang menulis karya-karya besar tentang pengobatan dan etika medis. Keberadaan mereka menandakan bahwa di dunia Islam saat itu, ilmu pengetahuan bukan hanya milik satu kelompok atau gender, tetapi merupakan hak semua orang yang berusaha mencapainya. Suara tusukan pena di atas kertas dan goresan tinta di gulungan manuskrip terdengar hampir seperti simfoni di ruang utama Baitul Hikmah. Di luar jendela-jendela besar yang menghadap ke kota, langit petang yang berwarna oranye memantulkan cahaya ke dalam ruangan, memberikan cahaya lembut yang melengkapi keheningan yang ada. Saat itu, di dalam Baitul Hikmah, dunia luar seolah tak ada, hanya ada ilmu dan pemikiran yang mengalir tanpa henti. Setiap pojok ruangan di Baitul Hikmah menjadi saksi bisu bagi para penemu besar yang berdiri di garis depan pengetahuan. Misalnya Ar-Razi yang dikenal dengan eksperimen-eksperimennya dalam kimia dan medis, atau Al-Farabi yang menggabungkan pemikiran Yunani dengan ajaran-ajaran Islam sehingga menciptakan sebuah sintesis filsafat yang kaya. Mereka bukan hanya menulis, tetapi juga melakukan eksperimen, mengobservasi, dan merenungkan setiap temuan dengan ketelitian yang tinggi. Semua itu dilakukan dalam keheningan yang penuh semangat, seolah-olah mereka tahu bahwa setiap pemikiran yang tercipta di ruang ini bisa mengubah jalannya sejarah. Di dalam ruangan yang lebih kecil terdapat guru-guru yang sedang mengajarkan ilmu kepada para pelajar muda, mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin intelektual di masa depan. Setiap murid diajarkan dengan penuh dedikasi karena mereka tahu bahwa ilmu adalah kekayaan yang tak ternilai. Mereka dipersiapkan untuk melanjutkan warisan besar yang ditinggalkan oleh para ilmuwan sebelumnya. Para pelajar muda yang datang dengan penuh semangat selalu menulis dan mencatat dengan tekun setiap diskusi yang mereka ikuti. Mereka adalah generasi yang akan membawa obor ilmu pengetahuan ke masa depan. Begitulah suasana pada saat itu, suasana intelektual, suasana yang dipenuhi dengan cinta dengan ilmu pengetahuan. Perpustakaan terbesar pada saat itu, Baitul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, sangatlah berperan besar dalam membangun Baghdad sebagai pusat peradaban. Dan tidak hanya di Baghdad saja, kota-kota keilmuan di dunia Islam yang lain juga ikut berpartisipasi. Seperti Cordoba atau Spanyol Islam, dikenal dengan perpustakaan yang menyimpan lebih dari 400.000 buku. Coba
Coba bayangin. Kemudian di Kairo, Mesir, Universitas Al-Azhar berdiri sebagai pusat ilmu agama dan filsafat. Kemudian di Damaskus dan Nishapur dikenal dengan sekolah-sekolahnya yang melahirkan banyak ilmuwan besar. Selain ilmu murni, peradaban Islam juga berkontribusi dalam teknologi praktis seperti mesin air untuk irigasi pertanian, rumah sakit modern yang melayani pasien secara gratis, pembuatan kertas yang diadaptasi dari Tiongkok dan disempurnakan di dunia Islam. Saking hebatnya, bahkan pemikiran-pemikiran ilmuwan Islam pada saat itu sangat berpengaruh pada teknologi yang kita nikmati sekarang ini. Seperti di bidang fisika dan optik, ada yang namanya Ibnu Al-Haytham. Beliau menemukan prinsip optik dan kamera obscura yang kelak menginspirasi dunia fotografi. Begitu juga di dunia astronomi, ada yang namanya ilmuwan Al-Battani. Beliau memperbaiki perhitungan orbit planet, sementara Az-Zarqali beliau menciptakan astrolabel yang lebih akurat lagi. Masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang di bidang lain yang menemukan atau mencetuskan ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Seperti di matematika ada juga, di kedokteran juga ada, di dalam bidang filsafat dan logika juga ada. Begitulah kejayaan pada era saat itu, kejayaan Islam yang begitu dikagumi dunia. Ketika dunia sibuk dengan masalahnya masing-masing, ketika dunia masih dalam kebodohan, Islam seolah seperti matahari di antara bintang-bintang. Bahkan Eropa pada saat itu mengalami masa kegelapan yang ditandai dengan keterbelakangan ilmu pengetahuan dan kondisi hidup yang buruk. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Eropa pada masa itu adalah kurangnya pemahaman tentang kesehatan dan sanitasi yang menyebabkan wabah penyakit menyebar dengan cepat sekali. Pada saat itu Eropa mengalami wabah yang begitu besar, terutama wabah hitam atau Black Death yang terjadi pada 1347 sampai 1351, menewaskan sekitar 25 sampai 50 juta orang atau hampir sepertiga populasi Eropa. Penyakit ini menyebar karena buruknya sistem sanitasi dan kurangnya pemahaman tentang kebersihan. Orang-orang Eropa pada saat itu jarang sekali mandi, bayangkan, karena ada anggapan bahwa air dapat membawa penyakit ke dalam tubuh melalui pori-pori kulit yang terbuka. Sangat parah sekali. Jalan-jalan kota dipenuhi dengan sampah dan kotoran manusia serta hewan, menciptakan tempat berkembangnya tikus dan kutu yang kemudian menyebarkan wabah pes. Begitu juga dengan air bersih. Air bersih sangat sulit sekali ditemukan pada saat itu karena banyak sungai dan sumur yang tercemar limbah manusia dan industri. Orang-orang percaya bahwa penyakit adalah hukuman Tuhan, sehingga alih-alih mencari solusi ilmiah, mereka lebih memilih ritual keagamaan dan pengusiran setan untuk menangkal penyakit. Sementara saat itu dunia Islam memiliki sistem sanitasi yang sangat maju sekali dan pemahaman tentang kesehatan yang jauh sekali lebih baik daripada mereka. Dunia Islam sudah memiliki rumah sakit modern pertama seperti Bimaristan Al-Mansuri di Kairo dan Rumah Sakit Ar-Razi di Baghdad. Para dokter muslim seperti Ibnu Sina menulis tentang pentingnya kebersihan, air bersih, dan udara segar dalam pengobatan penyakit. Kota-kota Islam memiliki sistem saluran air dan pemandian umum atau hammam yang mendorong kebersihan pribadi. Ilmu kedokteran Islam diterjemahkan ke bahasa Latin yang kemudian membantu Eropa keluar dari kebodohan medis mereka. Itulah zaman keemasan Islam. Itulah zaman di mana Islam sangat berpengaruh bagi dunia, terutama di bidang ilmu pengetahuan. Tetapi sayangnya setelah berabad-abad setelah itu Islam mengalami kemunduran hingga saat ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya mengembalikan lagi kejayaan Islam seperti dulu? Tentu saja bisa apabila kita semua melakukan hal yang sama seperti orang yang dulu-dulu lakukan. Ada beberapa langkah kunci yang bisa kita ambil. Yang pertama, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai prioritas utama. Pada zaman Abbasiyah, ilmu pengetahuan lebih dihargai daripada kekayaan material. Para ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Ar-Razi didukung penuh oleh negara. Kemudian apa yang harus dilakukan sekarang? Yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat harus menghargai ilmu pengetahuan seperti mereka menghargai emas dan minyak. Kemudian investasi besar dalam riset dan teknologi, terutama dalam bidang yang relevan dengan masa depan, seperti artificial intelligence, kedokteran, energi terbarukan, dan teknologi digital. Selanjutnya, meningkatkan literasi dan akses pendidikan, terutama di negara-negara muslim yang masih memiliki tingkat buta huruf yang tinggi. Salah satu alasan dunia Islam maju dahulu adalah karena Baitul Hikmah, Universitas Al-Qarawiyyin, dan Al-Azhar menjadi pusat ilmu pengetahuan. Apa yang harus dilakukan sekarang? Universitas Islam harus menjadi pusat inovasi, bukan hanya tempat menghafal teori. Kemudian menghubungkan akademisi dengan industri agar penelitian bisa langsung diterapkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, mendorong budaya berpikir kritis,
bukan hanya belajar secara pasif tanpa memahami esensinya. Selanjutnya yaitu menghidupkan kembali semangat ijtihad. Pada zaman kejayaan Islam, para ilmuwan tidak hanya menerima ilmu dari Yunani dan Persia, tetapi juga mengembangkan dan mengkritisi. Saat ini, sebagian besar dunia Islam justru lebih banyak menjadi konsumen ilmu daripada pencipta ilmu. Kemudian apa yang harus dilakukan? Yaitu mengajarkan ijtihad atau pemikiran kreatif dan analitis. Dalam pendidikan, ijtihad bukan hanya taklid atau mengikuti tanpa berpikir. Kemudian memberikan kebebasan akademik agar ilmuwan dan cendekiawan bisa mengembangkan ide-ide barunya. Selanjutnya memperkuat sains dan agama secara berdampingan seperti yang dilakukan Al-Farabi dan Ibnu Sina. Saat ini kekuatan dunia tidak hanya diukur dari jumlah pasukan tetapi juga dari penguasaan teknologi dan ekonomi digital. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Cina dan Jepang mendominasi dunia karena mereka menguasai teknologi. Nah, maka kita juga harus menguasai teknologi. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, startup teknologi berbasis Islam harus berkembang untuk bersaing di tingkat global. Negara-negara Islam harus memiliki perusahaan teknologi besar seperti Google, Tesla, atau Huawei. Lalu ekonomi digital berbasis syariah harus dikembangkan agar bisa bersaing di pasar global. Dan yang tak kalah pentingnya juga persatuan dunia Islam harus bersatu. Karena pada masa Abbasiyah dan Utsmaniyah, dunia Islam bersatu dalam kekuatan politik dan ekonomi. Namun saat ini dunia Islam terpecah belah dan sering berkonflik satu sama lain. Selanjutnya kita juga harus membangun budaya kerja keras dan disiplin. Bangsa-bangsa maju seperti Jepang dan Korea Selatan berhasil bangkit karena mereka menerapkan budaya kerja keras, disiplin, dan inovasi. Di era keemasan Islam, semangat seperti ini juga ada di Baghdad, Kairo, dan Andalusia. Era keemasan Islam bisa bangkit lagi jika ada usaha yang nyata. Era keemasan Islam tidak hanya datang secara instan tetapi melalui usaha, disiplin, ilmu, dan inovasi. Jika umat Islam kembali menghargai ilmu, bersatu, dan bekerja keras, maka kejayaan itu bukan sekadar kenangan saja tetapi bisa menjadi masa depan yang nyata. Seperti kata Ibnu Khaldun, peradaban itu seperti siklus. Mereka yang berusaha akan bangkit dan mereka yang lalai akan jatuh. Sekarang adalah waktu untuk bangkit kembali.